Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Reni Hereni Siregar, NIM 2040200-223. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada MIT Ekonomi Publik. Video ini memuat tentang kegagalan pasar. Selamat menyaksikan, happy for watching. Kegagalan pasar membuat barang dan jasa tersedia dalam kasus di mana marginal manfaat sosial barang lebih besar daripada biaya sosial marginal dari barang atau jasa tersebut, sehingga sering mengakibatkan tuntutan tindakan pemerintahan. Inilah beberapa penjelasan mengenai kegagalan pasar untuk mencapai hasil yang efisien, biasa digunakan sebagai dasar untuk merekomendasikan intervensi pemerintah di pasar atau penyediaan pemerintah layanan. Yang pertama adalah pelaksanaan kekuatan di monopoli pasar, di mana ketika pasar didominasi hanya beberapa perusahaan atau oleh salah satu perusahaan, ada potensi untuk menjalankan kekuatan monopoli perusahaan yang menjalankan kekuatan monopoli perusahaan yang dapat menambah keuntungan mereka. Adapun untuk mencegah kontrol monopoli harga, pemerintah biasanya memantau pasar untuk memastikan bahwa hambatan yang masuk tidak mendorong pelaksanaan monopoli. Pemerintah juga mengatur kebijakan penetapan harga dan dari produsen monopoli, layanan seperti tenaga listrik, gas alam, juga air. Yang kedua, pengaruh transaksi pasar terhadap pihak ketiga selain pembeli dan penjual. Ketika transaksi pasar mengalami dampak yang merugikan atau menguntungkan bagi pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan, maka yang terjadi itu efisiensi. Ketika efisiensi efeknya negatif, maka masyarakat akan menuntut kebijakan pemerintah untuk mengurangi efek merusak atau menguntungkan diri dari transaksi pasar pada ketiga pihak yang tidak berpartisipasi dalam keputusan tersebut. Misalnya, polusi udara, baik itu kendaraan bermotor, sepeda motor, sistem pemanasan, sehingga berdampak mengganggu kesehatan masyarakat. Yang ketiga, kurangnya pasar untuk barang dengan manfaat sosial marginal yang melebihi biaya sosial marginalnya. Barang dan jasa yang berguna tidak dapat disediakan secara efisien melalui pasar karena tidak mungkin atau sulit untuk menjual barang tersebut per unit. Manfaat barang tersebut hanya dapat dibagi. Barang ini disebut publik. Untuk membedakannya dari barang pribadi yang dikonsumsi oleh individu dan yang manfaatnya tidak dibagi dengan orang lain yang tidak melakukan pembelian. Yang membedakan barang publik ini adalah bahwa sejumlah barang tersebut dapat dinikmati oleh konsumen tambahan tanpa mengurangi manfaat dari konsumen yang ada. Yang keempat, informasi tidak lengkap. Kita sering menuntut agar pemerintah campur tangan di pasar karena kita memiliki informasi yang tidak lengkap tentang risiko membeli produk tertentu atau pekerjaan tertentu. Misalnya, mengandalkan pemerintah untuk menguji obat baru dengan mencegah produk berbahaya dijual. Juga mengandalkan pemerintah untuk menetapkan standar keselamatan di tempat kerja. Nah, untuk yang terakhir yaitu yang kelima, stabilitas ekonomi. Ketidaksempurnaan pasar seperti membawa upaya yang menimbulkan pengangguran yang berlebihan sebagai respon terhadap penurunan permintaan agregat. Pemerintah terlibat dalam kebijakan moneter juga fiskal dalam menstabilkan ekonomi untuk mengoreksi kegagalan pasar ini. Pemerintah juga berusaha untuk menghindari berlebihan dan tidak menuntut inflasi yang dapat mengikis daya beli dan dapat mengganggu fungsi pasar keuangan. Meskipun stabilitas ini, pemerintah tidak menyerap sejumlah besar sumber daya ekonomi. Nah, ekonomi ini merupakan langkah penting bagi berfungsinya pasar secara efisien. Itulah sedikit penjelasan di mana di dalamnya memuat tentang kegagalan pasar. Jika penjelasan saya ada yang kurang tepat ataupun penjelasan yang kurang dapat dimengerti, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.